Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya. Setiap kita manusia pernah merasakan lelah dalam hidup, betul? Badan lelah, hati resah, gelisah. Pernah apa pernah? Pernah. Sering? Yang mana orangnya? Ada yang bilang, kalau manusia resah gelisah itu wajar tidak? Wajar. Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keluh kesah. Jadi manusia itu memang ada resahnya, ada gelisahnya. Gelisah itu wajar, yang tidak wajar berlebihan dalam kegelisahan. Betul? Sedih wajar, yang tidak wajar larut dalam kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau lagi lelah, kalau lagi gelisah hati ini butuhnya healing. Butuhnya apa? Healing. Apa itu healing? Healing itu bahasa lainnya mengobati hati, betul? Melapangkan hati, nyenengin hati agar kita tidak larut dalam kegelisahan dan kesedihan. Iya apa iya? Apa healing terbaik dalam hidup kita? Ustadz, saya ini akan bahagia kalau jalan-jalan ke mall. Apakah yang jalan-jalan ke mall pasti bahagia atau belum tentu? Ibu jalan-jalan ke mall. Lantai 1 ibu beli sepatu harganya 500.000. Kata ibu mahal. Kali aja di atas ada yang lebih murah. Ibu naik ke atas, ternyata lantai 2 ada sepatu harganya 500.000. 500.000. Mungkin di lantai 3 ada yang lebih murah, naik lagi. Dicek harganya 502.000. Naik ke lantai 4, kali aja ada yang lebih murah. Ternyata ditanya sepatu itu 503.000. Berarti yang murah yang di mana? Ibu balik lagi ke bawah, udah tutup tokonya. Bolak-balik nyari yang murah gara-gara beda 1.000, niat di rumah mau healing, ujungnya sepatunya nggak dapet, capeknya dapet, pusingnya healing apa enggak? Yang ada bukan healing, yang ada betul apa betul? Ustadz, saya mau healing, jalan-jalan ke pantai, lihat sunset, nonton matahari terbenam. Diliatin sampai terbenam, sampai bunuh. Lama-lama yang terbenam bukan mataharinya. Yang terbenam lama-lama siapa? Kita yang liatin matahari, betul? Saya mah healing ke hutan, nyari rotan. Semua orang pengen healing, tapi mohon maaf, kalau Bunda tanya Hilman, apa healing terbaik itu? Jawabannya Hilman, healing dengan iman. Betul apa betul? Hilman healing dengan iman. Cari tempat yang bikin hatimu makin dekat dengan Allah. Betul? Cari tempat yang bikin hatimu lebih yakin kepada Allah. Karena yang bikin orang hampa, gelisah, resah, sedih, berlebihan apa? Kurang yakinnya kepada Allah. Lemah hidupnya. Padahal orang beriman kata Allah tidak boleh putus asa. Orang beriman kata Allah tidak boleh bersedih hati. Betul? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan khawatir. Sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah angkat derajatnya in kuntum mu'minin, jika engkau orang beriman. Maka harus hilman, healing dengan iman. Iya apa ya? Iya. Gimana caranya AA hilmannya itu? Satu, sholat. Apa? Bunda kalau lagi gelisah ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Iya apa iya? Iya. Hilman selanjutnya apa? Datang ke majelis taklim. Betul? Bunda datang ke taklim kayak gini, tenang gak? Adem gak? Sejuk gak? Bahagia gak? Hilman, healing dengan mudah-mudahan Allah sembuhkan semua perasaan hati kita. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Oh, berjahat amat gak mau. Oke, baik kalau gak mau. Kalau itu siapa yang mau bertanya? Ini, oke ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atini, saya dari Majelis Taklim Fatimah Al-Zahra, Jamblang, Cirebon. Saya mau curhat sama A. Iya. Saya punya anak yang usianya dewasa A. Cuma dia kalau punya masalah dia suka healing. Selalu dia kalau ada masalah healing, Sampai suatu ketika dia daftar di universitas perguruan negeri, dia nggak diterima. Terus dia minta liburan. Iya. Saya nggak kasih izin, tapi dia tetap berangkat, A. Iya. Tapi saya sebagai orang tua tuh emosi, jadi saya bilang udah nggak usah pulang, sekalian. Saya jadi ngerasa berdosa tuh, A. Jadi gimana ya solusinya? Sekian, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kesel sama anak. Bunda sayang, kadang jadi ibu tuh memang kalau nggak kuat-kuat imannya mah keselnya minta ampun. Iya apa iya? Betul apa betul? Bunda tadi bilang begitu, mohon maaf, sadar nggak sadar sebenarnya. Saking keselnya. Terus gimana tuh istighfar. Gitu-gitu juga anak kita. Betul? Gitu-gitu juga anak kita. Ibu mohon izin, mohon maaf, kadang tanpa sadar kita teh suka begitu sama anak. Ibu mohon maaf, mungkin lagi ada masalah sama suami. Yang dilampiasin siapa? Anak. Ibu lagi nganter anak ke sekolah, ngomong sama anaknya, "Nak, jangan kayak bapak kamu." Kata anaknya, "Apa urusannya sama saya?" Padahal ibu lagi ada masalah sama suami, yang jadi pelampiasan siapa? Coba Bunda bayangin, kayak gitu kita teh apa enggak? Jangan bohong lah. Tanpa disadari sering begitu kan? Istighfar. Astaghfirullah. Bunda, kalau semua anak-anak kita itu mohon izin ya, semuanya polos, baik, adem. Gimana dapat ujian sabarnya? Betul gak? Dimana pahala sabarnya buat kita? Makanya anak-anak tuh beda-beda, Bun. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sama apa beda? Beda. Ibu gak boleh bandingin anak 1 dengan 2 dan 3. Tuh kamu harus kayak kakak kamu. Kata adiknya, itu mah kakak. Udah aku beda sama kakak gitu. Betul? Kadang mohon maaf, ini mah Bang Bedu mohon izin ya. Kadang-kadang ibu-ibu teh kalau pintar anaknya mirip ibunya. Ustadz yang ini mah pintar mirip mamanya. Yang kedua mah rada belet Ustadz itu. Rada kurang Ustadz yang Kayak kedua. siapa itu? Kayak Mirip siapa?
Kalau kurang mirip bapaknya. Ayo jujur, kadang kita teh begitu. Sampai anaknya bertanya, "Atuh nama mama nikah sama yang belet begitu." Jadi nyalahin ujungnya teh kan, jadi nyalahin semua. Ayolah istighfar. Iya apa iya? Betul apa betul? Boleh jadi kita teh banyak nyalahin anak, tapi lupa introspeksi diri. Makanya Bunda sayang, Ahilman punya anak 3 Bunda. Semuanya perempuan. Anak pertama wajahnya mirip ibunya, kelakuan bapaknya. Anak yang kedua wajahnya bapaknya, sifatnya ibunya. Anak yang ketiga mah luar biasa. Wajahnya bapaknya, kelakuan bapaknya gitu. Jadi saya kalau mau lihat anak saya waktu saya kecil tuh lihat anak saya yang ketiga Bunda. Ya Allah, tapi kan ya itulah hidup, betul? Jangan membandingkan, jangan menyalahkan. Kalau ada yang kurang dengan anak pasti dari kita sebagai orang tua, betul? Mudah-mudahan anak kita semua soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Kasihan Ibu. Jadi istighfar ya Bu ya. Jadi nggak boleh ibu bilang nggak usah pulang sekalian. Oke? Pulang. Nanti ujungnya ibu yang sedih juga, Bu. anak juga sedih. Dan hati-hati Bu, anak itu sangat mudah membekas kata-kata orang tua itu. Makanya ibu kalau mau bicara yang nggak pas gitu, mendingan diem. Mending menghindar daripada keluar kata-kata yang membekas di hati. Contoh misalnya dia lagi belajar dari kecil, susah 2 tambah 2 berapa? 5. 4. Kamu tuh kayak mama dulu. Mama juga dulu sama. 2 tambah 2, 8 mama juga dulu sama. Tapi mama belajar nak. Alhamdulillah mama belajar, jadi sekarang mama berubah. Nanti Bedu juga mau belajar. Iya, dulu mama belajarnya sama ayah, jadi yang pinter teh ayah. Gitulah. Iya, oke gitu Bu ya. Oke, kita akan bertanya berikutnya. Silakan siapa mau tanya. Ibu, oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrokah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas di Pinang Muara, Jakarta Timur. Saya mau curhat. Boleh Bu. Saya kalau kan namanya orang rumah tangga ya suka ada masalah sama suami gitu kan. Terus gitu kalau pas lagi ada masalah saya tuh pergi healing ke kajian. Gitu. Tapi suami saya kayaknya marah, nggak terima gitu, nggak suka sebab disangka saya lari dari masalah gitu loh, kabur gitu. Iya. Tapi menurut saya kan saya kabur tuh biar saya tenang gitu kan ke tempat itu. Malah saya tuh kepengennya suami saya tuh malah ikut ke kajian itu biar dia juga terbuka gitu kan. Gitu. Atau jadi ustadznya di situ sekalian kan. Terus itu gimana ya cara ngajaknya dia gitu, kita ngomong yang enak gitu. Iya. Ya. Makasih pertanyaan dari saya dari situ aja. Assalamualaikum. Ada masalah sama suaminya, healingnya ke kajian. Tapi suami marah, kok main kabur gitu aja sih atau kabur ke kajian? Selesaikan dulu. Dia berharap suaminya justru malah ikut kajian, bukan marah-marah. Iya. Gitu. Bunda. Kalau ada masalah bukan menghindar, betul? Hadapi. Apa? Menghindar dari masalah tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bukan. Datang ke taklim, datang ke kajian teh buat nguatin hati, betul tidak? Bunda teh ngaji, pertanyaannya pulang lagi enggak? Kecuali ibu tinggal di masjid. Jadi marbot. Jadi ibu kalau datang taklim kajian udah tenang balik lagi. Dan biasanya mohon maaf, ibu di rumah ada masalah, sampai pengajian jangan bawa masalah. Betul. Justru ngaji tuh pengen nyelesain, tenangin hati. Makanya ibu mohon maaf, lagi ngaji ketemu sama temennya, nggak usah cerita-cerita masalah ibu. Ece. Naon. Ece. Ya. Sini gerak.
Aku tuh ngaji sekarang lagi pusing, Cek. Kok naon pusing? Iya, Cek, di rumah teh suami aku teh, Cek, lagi enggak. Suami kamu mah emang begitu orangnya. Gitu ya, Cek ya. Sama aku juga begitu. Oh, jadi selama ini sama kamu, Cek? Bukan. Perilakunya, pribadinya emang kayaknya kurang enak. Oh, terus gimana tuh, Cek? Pusing saya teh. Udah di sini aja kita ngaji ya. Ngaji. Kita Terus? doain semoga suami kamu berubah jadi gimana, Cek? pilihannya. Nah, mohon maaf, ibu kadang-kadang masalah di rumah dibawa ke pengajian. Salah tidak? Ketemu teman ngomongin masalah kita, bukan menyelesaikan masalah, malah nambah. Kalau mau cerita boleh, tapi sama orang yang berilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah, ceritalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang tahu, agar bisa menemukan jalan terbaik untukmu. Betul? Berarti bunda bilang sama suami, ayah, aku tuh taklim bukan untuk menghindar. Aku pengen menemukan jawaban. Dan selama ini lihat wajah kamu tuh meniriweuh, aku tidak. Liur lihat wajah kamu. Ibu nenengin hati, makanya izin kalau masalah nggak selesai berdua, ambil pihak ketiga, betul? Ya. Pinjam lisan orang lain. Bunda nasehatin suami, susah nggak? Susah. Susah. Jangankan bunda, saya nasehatin istri susah. Susah. Ustad dia. Kia oge, ustad. Tapi tetap depan istrinya mah suaminya, betul? Tahulah belangnya saya. Betul? Tahu aibnya saya, tahu jeleknya saya. Saya nasihatin istri, kata istri saya. Kadang-kadang saya pun juga pinjam lisan orang lain. Iya apa iya? Saya anak paling bungsu, punya kakak-kakak. Nasihatin kakak saya, susah nggak? Di mata dia tetap saya siapa? Ade bungsunya. Pulang ke Garut lebaran tetap disuruh Hilman bawain. Dalam hati Ustad. Ustad. Banyak ini jamaahnya. Ini saya di TV. Viral. Tetap di mata kakak saya siapa? Ade. Iya apa iya? Buat nasehatin kakak kadang butuh orang lain. Betul? Apalagi orang tua, susah kita nasihatin orang tua. Betul? Kadang doa menjadi jawabannya. Makanya bunda daripada sibuk menasehati pasangan, doakan saja. Mudah-mudahan pasangan kita semua soleh. Amin. Baik. Bunda. Ya. Bapak. Ya. Allah itu maha menyembuhkan. Betul? Tidak ada satu penyakit pun kecuali ada obatnya, dan obat terbaik itu datang dari siapa? Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap rasa sakit itu ada penawarnya. Dan penawar terbaik itu, obat terbaik itu datang dari siapa? Allah. Maka tadi yang bertanya terkait dengan persoalan rumah tangga, jawaban terbaiknya adalah segera dan terus mendekat kepada siapa? Allah. Mungkin selama ini engkau sedang jauh dari Allah. Mungkin selama ini engkau lupa lalai sama Allah. Maka mohon maaf, kadang-kadang engkau diuji dengan sesuatu yang membuatmu akan kembali kepada Allah. Maka bunda sayang, rasa sakit, ujian dalam hidup, satu sisi itu bagus. Karena biasanya ketika lagi diuji bisa lebih dekat sama Allah, betul? Gak pernah tahajud, jadi tahajud. Iya apa iya? Gak pernah datang ke pengajian, jadi datang ke pengajian. Betul? Makanya kalau kata AA, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Betul? Setuju? Bunda kalau sedang ada masalah dengan suami, lebih dekat gak sama Allah? Sujudnya lebih lama, betul?
Doanya lebih panjang, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat kan? Maksudnya udah siap-siap gitu. Iya apa iya? Kadang qobliyah dulu, betul? Gak mau cepet-cepet pergi, ba'diyah dulu, doa dulu. Iya apa iya? Bunda kalau lagi punya hutang, jatuh tempo angsuran, gak mau kesiangan sholat, betul? Minta sama Allah. Berarti ujian itu baik atau tidak? Dikasih masalah dalam hidup itu bagus atau tidak? Bagus, baik, selama ujian itu membuatmu makin ingat sama Allah. Ada orang yang diuji makin ingat ke Allah, ada tidak? Ada. Tapi mohon maaf, ada nggak orang yang lagi diuji malah semakin jauh dari Allah? Ada tidak? Ada. Yang paling bahagia yang diuji bikin dekat ke Allah. Yang paling sengsara udah mah lagi diuji malah jauh dari Allah. Jelas tidak? Sekarang untuk semua masalah yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang dititipi dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Asalkan jadi jalan buat dekat sama siapa? Allah. Ada orang yang dikasih sakit ngeluh sama Allah, ada? Tapi ada orang yang dikasih sakit malah jadi sarana istighfar kepada Allah, ada? Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Jadi ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, kalau ada orang yang masih beriman, masih beramal soleh, masih beribadah, tapi masih diuji sama Allah, dua alasannya. Satu, Allah ingin hapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Makanya bunda jangan ngeluh kalau diuji. Jangan sampai Ustaz, perasaan saya udah tahajud, perasaan tidak ngeus tahajud abi teh. Duha rajin, ngaji rajin, tapi kenapa ya diuji terus? Shhh, berarti tanda Allah sedang mencintai kita, betul? Mudah-mudahan Allah mengangkat semua kesulitan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak mau, Ibu, apa Ibu? Silakan, Ibu, Bapak. Ibu, sebelah sini. Ya. Yang mana? Silakan, yang mana? Mana dulu? Oh, di sini, Ibu. Iya. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kuning banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumartini dari Masjid Taklim Nur Rahman, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Iya, Bu. Aa, saya mau tanya. Iya, Ibu. Sebagai seorang istri, wajar kalau kadang kita merasa lelah dengan rutinitas mengurus rumah dan keluarga. Iya. Kadang kita pengen jalan-jalan sama teman-teman. Iya. Kalau suatu saat kita healing sama teman-teman tanpa suami, gimana menurut agama Islam? Oh, Ibu Tapi pengen, saya Ibu, sudah izin. Ibu pengen Hilman nih ya? Pengen Ya. Hilman, healing bareng Ya. teman gitu maksudnya. Tapi sudah dapat izin dari suami. Dapat izin dari suami. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kelelahannya mengurus rumah tangga, Iya. mengurus anak-anak, pengen sekali-sekali healing bareng teman tanpa suami, Iya. tapi suami udah mengizinkan. Iya. Apakah itu boleh tuh Oke. dalam Islam? Baik, Ustadz, saya pengen jalan-jalan sama teman-teman. Boleh tidak? Udah diizinkan suami, boleh tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. 3 syaratnya. 1, tidak melalaikan kewajiban kita sebagai istri dan ibu. Jelas tidak? Jelas tidak?
Berarti urusan yang jadi wajib di rumah tangga sudah selesai, udah beres, atau ada yang menghandlenya. Boleh, silakan. 2, jaga marwah. Jaga kemuliaan kita saat keluar rumah. Berarti izin bunda pakai pakaian terbaiknya. Jelas? Jelas tidak? Jaga kemuliaan rumah tangga. Jangan sampai mohon maaf ibu suka keceplosan. Gara-gara teman ibu ngomongin aib pasangannya, ibu juga ikut-ikutan ngomongin aib keluarga ibu. Makanya Ustaz Hilman, kalau ibu keluar jaga marwahnya, betul? Jaga harga dirinya, betul? Jangan sampai ibu ketika keluar rumah tapi tidak pandai menjaga marwah daripada keluarga tersebut. Betul? Dan yang ketiga, segera pulang sesuai waktunya. Jangan kebablasan. Mentang-mentang udah di luar. Mentang-mentang udah dapat izin dari suami. Bebas. Jangan-jangan udah di luar. Jangan-jangan udah dapat izin dari suami. Kemudian ibu bebas begitu saja. Enggak. Bagaimanapun tempat terbaik bagi seorang istri adalah di rumahnya. Betul? Cepat. Ngaji beres. Kalau nggak ada agenda lain, pulang. Ini mah kadang-kadang izin ngaji 2 jam. Sisanya muter nyampe rumah isya. Jadi bunda sayang, kenapa istri kalau keluar harus izin suami? Sedangkan kenapa suami kalau keluar nggak harus izin istri? protes. Iya, kenapa tuh tato? Iya kan? Bunda sering nanya gitu kan? Ustadz, nah hari suami keluar gak usah izin saya. Tapi kalau saya izin harus ke suami. Shh, bunda. Suami mah keluar, ada apa-apa bunda tidak bertanggung jawab. Tapi istri keluar rumah, ada apa-apa suami tanggung jawab. Iya apa iya? Makanya bunda teh kudu sayang sama suami. Jadi suami teh karunya. Apa? Bener apa benar? Bunda, saya jadi suami. Dihisab di akhirat. Amalan saya udah beres nih. Mau masuk, stop. Berhenti. Hilman, kamu laki-laki. Kamu pernah jadi anak laki-laki dari ibumu? Ditanya. Waktu jadi anak laki-laki, gimana sikapmu kepada ibumu? Ditanya. Makanya sampai kapanpun anak laki-laki milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik sayang sama istrinya. Betul? Ibu yang baik ngajarin anak laki-lakinya buat sayang sama istrinya. Udah beres. Melangkah lagi. Berhenti Hilman. Kamu jadi suami waktu di dunia. Gimana sikapmu kepada istri? Tuh. Jadi gak serta-merta masuk surga. Sorry. Iya. Makanya bebannya berat atau tidak? Makanya kalau ada suami yang suka nanya, mamah dari mana? Mau kemana? Ngapain aja? Bunda teh kudu sayang. Tanda suami teh perhatian sama kita. Betul apa betul? Justru harus hati-hati kalau suami cuek. Betul? Mudah-mudahan pasangan kita semuanya soleh. Amin ya Rabbal. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Silakan, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Maryani dari Majelis Taklim Al Khair dari Ciledug, Cirebon. Saya mau curhat. Iya Ibu. Saya ini sedang mengurusin masalah perceraian dengan suami. Mudah-mudahan Ibu singgah ya Bu ya. Nah, di dalam mengurus perceraian itu tidak semudah membalikan telapak tangan.
Jadi susah dan saya sudah lelah untuk menguruskan masalah itu. Belum selesai perceraian ditambah lagi masalah harta gono gini. Nah, saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berikhtiar, berdoa, berzikir, meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan. Tapi belum menemukan jalan keluarnya. Dari sini saya minta kata-kata dari AA yang kira-kira bisa untuk menguatkan hati saya supaya saya bisa bekerja lebih maksimal dan saya lebih bersabar untuk menghadapi persoalan ini, A. Oh, Terima jadi kasih. Ibu minta kata-kata hari ini dari A. Ya, betul. Kata-kata hari ini A. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses perceraian, Iya, harta gono gini, dan kata-kata hari ini. iya. Kata-kata hari ini untuk ibu, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani, melakukan. Demikian kata-kata hari ini dari saya. Udah selesai kan Bu? Intinya jangan menyerah ya. Tuhan pasti syukuri apa yang ada. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk ibu, ya kan? Oke ya. Memang kadang-kadang masalah panjang jawabannya singkat Bu. Ada yang masalah singkat jawabannya panjang. Nah, Jadi intinya ibu jangan menyerah. jangan menyerah Bu ya. Ya. Oke. Karena Ustadz, tapi kan ribet. Kadang bunda sayang, masalah itu jadi ribet karena dipikirin. Masalah ringan karena dijalanin. Pilih mana? Dipikirin apa dijalanin? Dua-duanya dong. Masa nggak dipikirin? Mikir dulu. Iya apa iya? Tapi juga dijalanin. Ibu misalnya mohon maaf lagi ada masalah, dipikirin, selesai tidak? Dijalanin tanpa mikir, selesai tidak? Tidak. Jadi dipikirin dan dijalani. Makanya mohon maaf, AA termasuk yang suka bilang ya, perceraian itu harus jadi pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalau masih bisa dikomunikasikan, komunikasi dulu. Iya? 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 Mohon maaf jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, cerai dikit-dikit. Nah, cerai emang banyak Kak. Cerai emang. Suami pengen makan bakso, istri pengen makan sate, udah kita nggak cocok. Cerai aja. Apa urusannya? Akhirnya beli bakso tusuk dah tuh. Karena kan biar kompak Ya. lagi. Jadi mohon Dibakar. maaf ya, perceraian itu pilihan Jelas tidak? Kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan dulu. Makanya dipikir, dijalani. Betul? Badai pasti, hujan pasti. Maknya hujan raat. Badai pasti berlalu benar, hujan pasti raat. Ini asa tengenaheun gitu kalimatnya. Jangan raat atuh, berhenti gitu. Ini mah badai pasti berlalu, hujan pasti raat. Tengareun. Oke. Kata-kata hari ininya teu nyambung jadi nate. Oke. Tangan. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah agar tidak ada masalah? Nah, itu masalahnya. Kan masalah lagi. Oke, silakan pertanyaan berikutnya siapa? Bapak. Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari Majelis Taklim Miftahul Rasad Bandung. Ya, Kang Dani namanya. Ya, Dani. Silakan. Ya, Kang Dani, Kang Dani. Saya mau curhat. Curhat. Ibu saya kan nikah muda. Katanya. Tenang. Kalau ibu kamu nikah muda, saya doain kamu mudah-mudahan nikah. Jadi ibunya nikah muda. Ya. Oke. Jadi gak sempat gitu buat ngabisin waktunya buat jalan-jalan, buat shopping. Oh. Jadi sekarang itu ibu saya seperti balas dendam gitu kepada saya. Pas saya sudah dewasa, ibu saya sering jalan-jalan ninggalin rumah sampai lupa ngurus saya, ngurus ayah gitu. Istilahnya bandelnya telat gitu ya. Iya, jadi iya. Kalau kata orang zaman dulu, Pak. Ya. Terus? Jadi gimana ya baiknya cara saya menasihati ibu saya agar ya gak menyinggung gitu ibu saya. Iya. Ada ibunya di sini. Enggak loh. Yang mana ibunya? Banyak. Oh, itu. Bu. Ibu, berdiri Bu, berdiri dulu. Kita selesaikan dalam keadaan yang baik. Oke. Ini masalah rumah tangga yang satu pelik Nah, ini. ini ternyata. Ayo. Punya mic. Ya, Dani geser ke tengah dikit, Sini, Ibu tengah. baju ke depan. Ibu, mohon maaf. Ibu kasih. Deketin, Mbak Dani geser ke deket Ibu. Ya. Di sini aja. Geser, deketin. Sok. Ibu geser deket Dani. Ibu maju. Ibu maju. Akhirnya Setelah sekian tahun tidak berjumpa. bisa dipertemukan di majelis ini. Alhamdulillah. Jalan dakwah berhasil mempererat tali silaturahmi antara Anda dan Ibu. Masya. Coba diulangi lagi. Pertanyaannya, Ibu nikah muda. ibu saya nikah muda. Iya. Jadi ibu saya itu gak bisa healing bareng temennya shopping. Waktu muda teh. Iya. Ya. Karena keburu nikah. Iya. Nikah. Terus Sekarang punya kamu waktu itu punya teh. Nah sekarang malah ibu teh. Sering healing gitu. Jadi saya ditinggalin di rumah. Iya. tinggalin di rumah. Sekarang sebelum pertanyaannya dijawab, tanya dulu, apakah betul perkataan dari anak ibu? Kita cross check. Tolong ibu jawab. Iya. Enggak. Jadi ini gimana Bu? Enggak kelewat. Enggak lewat. Iya. Ayo, sekarang Ahilman mau nanya begini. Ayo, Dani mau bilang apa sama ibu? Soal yang Sok silakan. ada dalam hati Dani dan ada dalam pikir Dani, silakan. Bilang apa ke yang ibu? Dani sampaikan? Kalau main itu jangan sering-sering gitu. Ada adabnya dong, Ibu halus kata-katanya Ibu yang benar. lembut. Gitu. Coba pelan-pelan. Ibu itu kalau main tuh harus tahu waktu gitu. Iya. Terus? Udah aja banyak. Enggak. Coba bilang gini, ikuti kata-kata Ustadz. Ibu, Dani itu sayang sama ibu. Dan itu nggak mau terjadi apa-apa dengan ibu. Ibu kalau main teh tahu diri ibu ya. Ibu Dani nggak ngelarang ibu main. Tapi Dani akan lebih bahagia kalau ibu punya banyak waktu sama Dani dan keluarga. Ya, dan keluarga. Teng tong. Bilang ibu maafin Dani ya. Peluk ibunya. Luar biasa. Iya. Ibu sekarang bilang ke Dani. Bilang ke Dani. Dani, Kamu tuh masih anak-anak.
Ibu janji. Ayo. Ibu janji Ibu akan meluangkan waktu Ibu akan meluangkan waktu untukmu Dani. untukmu Dani. Ibu akan temani kamu tumbuh Ibu akan temani kamu tumbuh besar besar sampai kamu menjadi seseorang sampai kamu menjadi yang seseorang bisa membanggakan keluarga kita. yang bisa membanggakan keluarga kita. Ibu doakan Ibu doakan kamu akan menjadi orang dan sukses dunia akhirat. Amin. kamu akan menjadi orang yang Ambil sukses palanya, dunia Bu. akhirat. Ambil palanya, tiup ubun-ubunnya, Bu. Baik, tepuk tangan dong buat Ibu Dani dan Dani, Masya Allah, Tabarakallah. Healing dengan ibadah sudah dijelaskan lengkap oleh Ustadz Ahilman bahwa dengan ibadah insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit atau lelah hati kita. Lebih mudah, lebih efektif, lebih dekat kita kepada Allah karena Allah itu menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara kita diberikan masalah. Karena kata Ahilman, masalah adalah masa mengenal Allah, masa bersama Allah. Jadi nikmatilah prosesnya, hadapi masalah, pikirkan, dan insya Allah dengan healing dengan ibadah, masalah akan selesai dengan baik. Ya, baik, dan untuk itu jamaah kita akan tutup kajian hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang menjadi niat, hajat, keinginan Allah akan kabulkan. Dan akan ada keberkahan dari apa yang kita kaji hari ini. Silakan Ayah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Berkahi kami semua dengan ridha-Mu. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah anak cucu keturunan kami. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berkahilah semua pekerjaan kami. Allah, Engkau tahu semua di antara kami sedang diuji dengan ujiannya masing-masing. Engkau tahu ya Allah beratnya ujian kami. Engkau tahu ya Allah banyaknya masalah hidup kami. Ya Allah, kami mohon temani kami melewati semua ini ya Allah. Kuatkan kami melewati semua ujian ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau bebankan kami masalah yang kami tidak bisa melewatinya.
Jangan kau bebankan kami dengan musibah yang kami begitu lemah melewatinya. Ya Allah, kuatkan hati dan pundak kami untuk melewati sebesar apapun masalah hidup kami. Allah, jika hari ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan, segerakan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Istiqomahkan ibadah kami sampai kami wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.